Kami percaya setiap apa yang kami alami dalam hidup ini, warna-warna kehidupan kami tetap dalam pengawasan Tuhan. Dan selalu Tuhan membuat indah pada waktunya. Pada pagi hari ini Tuhan berbicara, Tuhan sampaikanlah isi hatimu bagi kami sekalian. Urapan Tuhan mengajar kami berbicara sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Tadi pembagi amplop persembahan lapor. Persembahan amplopnya habis. Ya. Padahal kita ini punya amplop ada 500. Saya tanya Pak Christian, kata Pak Christian sudah keluar semua Pak Gembala. Jadi 500 itu sudah keluar, artinya sepanjang ya selama ini udah ada 500 amplop yang keluar. Ternyata masih kurang. Ya, ada mungkin amplop-amplop persembahan tertinggal di rumah. Ya udah ambil hari ini untuk minggu depan, pas minggu depan nggak kebawa, ambil lagi, ya kan? Lupa lagi, ambil lagi. Ya jadi mungkin amplopnya numpuk di rumah, ya. Atau ada kemungkinan hari ini yang datang lebih banyak. Mari kita buka kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ya, kita baca sampai ayat 8 dulu. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang sudah dapat katakan amin. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Mari kita bangkit berdiri, Gereja Betel, Jemaat Batu Penjuru, gereja yang diberkati Tuhan. Betel Jemaat Batu Penjuru, Gereja Betel Jemaat Batu Penjuru, gereja yang diberkati oleh Tuhan. Gereja Betel, Gereja Betel Jemaat Batu Penjuru, Gereja Betel Jemaat Batu Penjuru, Gereja Betel Jemaat Batu Penjuru, gereja yang diberkati oleh Tuhan. Gereja yang diberkati, gereja yang diberkati oleh Tuhan. Gereja yang diberkati, gereja yang diberkati oleh Tuhan. Silakan duduk. Jangan lupa profetik. Setiap saya khotbah lagu itu harus nyanyi. Pendeta lain gak mau nyanyi itu, saya harus tetap nyanyi. Saya mengaminkan gereja ini adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang baru hadir sini masih ada di depan nih, ya. Silakan di sini ada nih, kosong. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada 3 pelajaran dari ayat yang baru saja kita baca, khususnya yang pertama,
Poin yang pertama dalam ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Dikatakan tadi ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, dan seterusnya, dan seterusnya. Poin yang pertama yang saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam hidup ini ada dua warna yang mewarnai hidup kita. Warna hitam atau warna putih. Negatif atau positif. Dan itu mau nggak tidak mau, itu akan kita jalani, itu akan kita hadapi, itu akan kita nikmati. Jadi ada dua kenyataan dalam hidup ini. Kadangkala kita untung, Tuhan izinkan suatu saat kita rugi. Hari ini kita senang-senang, mungkin 2-3 hari kita mengalami kesedihan. Hari ini kita mengalami kelimpahan, lalu kemudian kita mengalami ketidakkelimpahan. Ini nggak bisa kita pungkiri hidup ini. Enggak selamanya hidup ini selalu nanjak. Oke, mungkin orang bilang, tuh orang nggak susah-susah ya. Tahun pertama, tahun kedua, 10 tahun tuh kagak ada susah-susahnya. Nanti ada waktunya. Dia akan mengalami susah juga. Itu yang pertama. Jadi dalam hidup ini ada dua warna kehidupan yang harus kita hadapi. Mau tidak mau. Hitam atau putih, negatif atau positif, dan seterusnya. Yang kedua, poin yang kedua dari Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Nah, dua warna kehidupan dalam hidup kita ini yang kita hadapi itu ada waktunya. Jadi tiap-tiap warna itu akan datang sesuai dengan waktunya. Kapan? Kita nggak pernah tahu karena hidup ini penuh dengan misteri. Kita nggak bisa memprediksi kehidupan kita hari-hari ini. Yang pasti dua warna kehidupan itu baik hitam atau putih itu nanti ada waktunya, ada masanya. Jadi dua warna itu tidak bisa kita tolak. Tidak bisa kita prediksi. Yang pasti akan selalu datang pada masa yang ditentukan. Jadi jangan sombong. Kalau hari ini kita sukses, kita ini ada waktu nanti bisa saja kita mengalami kegagalan. Poin yang ketiga. Dari ayat yang kita baca di pagi hari ini, poin yang ketiga dalam ayatnya yang ke-11. 3, 2, 1. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Poin yang ketiga, Tuhan mengajar kepada kita pagi hari ini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita sedang mengalami sakit, kita sedang mengalami pergumulan, kita sedang mengalami masalah dalam hidup kita sedang mengalami begitu terpuruknya hidup kita, jangan pernah salahkan Tuhan. Karena Tuhan akan berkata, sorry karena ada waktunya. Ada waktunya. Kalau hari ini engkau masih ngontrak rumah, imani suatu saat engkau akan punya rumah. Amin. Kalau hari ini engkau sedang terpuruk ekonomimu, percayalah ada waktunya Tuhan akan angkat hidupmu. Amin. Enggak ada menutup kemungkinan. Kita pernah dengar kesaksian dari Bapak rohani kita, dulu ada jemaat Tuhan di sini, tiap minggu datang ibadah mendampingi bosnya, tuan dan nyonyanya. Datang ibadah di sini, lalu dia dengar khotbah,
dari Bapak rohani, aku datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Lalu setelah ibadah, dia tanya kepada Bapak rohani, Pak Wisnu, mungkinkah ya benar-benar Tuhan akan memberikan hidup dalam segala kelimpahan? Itu berlaku untuk hidupku? Bapak rohani katakan, itu juga berlaku atas hidupmu. Ya. Lalu dia berkata kepada Bapak Wisnu, Bapak rohani, kepada Ibu rohani, ya hari itu dan di hadapan bosnya, hari ini saya pembantu, suatu saat saya akan menjadi nyonya besar. Jujur aja yang dengar agak tertawa lah, walaupun tertawanya sedikit. Pembantu rumah tangga, dilayani oleh Bapak rohani, ternyata dia punya kepahitan karena ditinggal suami, ya entah kemana, melepaskan pengampunan. Lalu kemudian di hari Natal, ya bosnya ini kirim kartu Natal. Zaman dulu kan nggak ada WA, nggak ada SMS, ya nggak ada BlackBerry, nggak ada yang lain. Kartu Natal, foto. Lalu dibalaslah dan ditanyakan, itu yang di belakang kalian itu siapa? Dikasih tahu, ini pembantu rumah tangga. Lalu ternyata dia bosnya kirim ke temennya di negeri Belanda, orang Belanda. Yang pasti ini bukan Dornik, ini Belanda, ya. Lalu tertariklah. Singkat cerita, akhirnya dipinanglah, dilamarlah, dilakukan pemberkatan nikah di Belanda. Ya. Di waktu itu Bapak rohani urus dengan bosnya ini, tiket, visa, paspor semua udah di jalan. Lalu ditanya, nanti saya tahu itu pembantumu itu namanya Fatimah. Si Fatimah itu gimana caranya? Lalu Bapak rohani bilang, nanti kalau ada wanita turun dari pesawat Garuda Indonesia, kan memang dititipkannya dinaikannya di Garuda, nggak mau di maskapai lain, karena kalau Garuda kan masih bisa bahasa Indonesia kan, gitu. Jadi dititipkanlah naik di Garuda, turun dari tangga pesawat, pakai kalung ketupat. Yang pakai kalung ketupat itulah Fatimah. Singkat cerita, menikah, pemberkatan nikah, lalu pesta. Lalu apa yang terjadi? Di hadapan notaris, seluruh harta kekayaan dari si bule Belanda ini diserahkan atas nama si Fatimah. Jadi saya ingin katakan, Tuhan punya berbagai cara. Kalau udah waktunya, Tuhan bisa mengangkat engkau. Amin. Sampai akhirnya si Fatimah ini ajak adiknya, keponakannya kerja di negeri Belanda. Punya perkebunan anggur, punya restoran, ya pabrik anggur, semua diserahkan kepada Fatimah. Enggak ada untuk kemungkinan hari ini engkau susah, hari ini engkau enggak punya apa-apa. Tapi saya ingin katakan poin yang ketiga, indah pada waktunya Tuhan bisa mengangkat kita. Amin. Nah, dari 3 poin yang kita dapatkan pagi hari ini, ada 2 hal yang saya ingin sampaikan kepada kita untuk menjadi aplikasi kita sekarang hari ini. Yang pertama, ketika kita harus menghadapi warna kehidupan kita yang berbeda-beda itu, bahkan ada hal yang gak enak, hal yang terpuruk. Yang pertama, kalau kita tahu hal tersebut, maka yang pertama kita harus persiapkan diri kita. Iman, pengharapan kasih kita ini harus dipersiapkan. Termasuk persiapkan dirimu dalam hal kematian. Oh, tabu Pak Gembala, Ibu Gembala khotbah di lansia, ngajak untuk persiapkan diri. Jangan katakan, ya nanti urusan anak mantu cucuku yang urus. Enggak, kita ini harus persiapkan mental, persiapkan juga iman kita, rohani kita. Jangan-jangan nanti udah mau saatnya meninggal baru takut ketemu Tuhan. Aduh, aku orang berdosa. Aduh, kira-kira masuk surga atau enggak. Nah, persiapkan. Termasuk juga persiapan dalam hal jasmani. Bapak rohani itu udah persiapkan diri loh. Udah pesen. Pesennya enggak sama anak-anaknya, enggak anak mantunya, tapi sama cucunya, si Esra. Esra, kalau Abah dipanggil Tuhan, ini jasnya.
ya satu style, bajunya, dasinya, sepatunya itu udah dipersiapkan. Jadi juga begitu hidup kita, kita nggak tahu mati itu kapan. Persiapkan apa yang bisa ditinggalkan untuk anak-anak kita. Kalau perlu kita nggak akan merepotkan mereka. Ya, kalau hari ini belum tercatat, ya di dalam pelayanan kedukaan, setelah selesai ibadah hari ini, langsung daftar kepada Ibu Minda. Biasanya bayar setahun, langsung bayar 10 tahun ke depan. Karena nggak tahu kapan saya meninggal. Dan itu berlaku untuk satu keluarga. Saya nggak mau untuk keluarga, saya mau untuk sendiri saya aja. Nggak apa-apa, bayar 2 kali lipat sama Ibu Minda. Perlu dipersiapkan. Jadi hidup ini kita akan hadapi hal-hal yang katanya kelimpahan. Kok nggak ada kelimpahan? Nah makanya saudara harus persiapkan. Kalau ternyata kita ngalami kelimpahan, tapi masalah kita udah siap secara mental. Kita siapkan iman dan pengharapan kasih kita. Amin. Ya, anak-anak juga dipersiapkan. Biaya sekolah itu makin hari makin tinggi. Ya, waktu anakmu masuk di TK, harga masuknya mungkin nggak seberapa, tapi begitu SD dia meningkat, begitu dia SMP dia meningkat, begitu dia SMA SMU ya biaya sekolahnya meningkat, waktu dia kuliah dia meningkat, makanya dipersiapkan nabung. Karena anak kita ini akan terus. Kalau perlu cari Ibu Olivia ada Pak Im. Nah, cari dia. Masukkan anaknya di asuransi. Asuransi itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang katakan enggak beriman, justru itu persiapan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita ini senang selalu, tapi ingat suatu saat kita ngalami. Sepanjang 11 bulan rame orderan. Lalu masuk bulan puasa sepi orderan karena orang pada puasa. Lalu kemudian tidak ada yang bikin pesta di bulan puasa. Seperti dialami Ibu Tati. Ibu Tati begitu kah? Ya kan? 11 bulan, 10 bulan rame. Begitu masuk bulan puasa enggak ada orang yang bikin pesta. Sewa tenda, ya paling 1-2 lah, ya catering. Makanya selama 10-11 bulan itu dipersiapkan agar ketika kita masuk di masa ya kesukaran, masa kesulitan, masa paceklik, kita punya persiapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus persiapkan diri kita. Kita nggak tahu tiba-tiba suami di PHK, suami diberhentikan, suami nggak dapat gajinya karena kondisi keuangan perusahaan ya tidak memungkinkan. Lalu kalang kabut. Tapi kalau kita persiapkan dengan baik, kita ya tidak akan susah. Tiba-tiba baru sadar tinggal 3 bulan lagi suami pensiun. Lalu bagaimana kehidupan berikutnya? Makanya dipersiapkan jauh-jauh hari. Alkitab udah bilang 3 hal ini. Yang pertama, ya, warna kehidupan kita ini akan diwarnai hitam atau putih, senang atau susah. Yang kedua, ya, itu akan tetap berlaku, itu akan datang, ya, karena ada masanya, ada waktunya. Tapi yang ketiga Alkitab bilang indah pada waktunya. Nah, yang poin yang kedua, yang pertama persiapkan. Saya ingin katakan yang kedua, apapun warna kehidupanmu yang sedang kau alami dan yang akan kau alami, saya ingin katakan Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Tapi harus usaha, jangan oncang-oncang kaki, goyang-goyang kaki. Lalu kemudian ya seringkali saya katakan naikkan pujian. Oh betapa senang jadi anak Tuhan. Senang, senang jadi anak Tuhan. Senang, senang jadi anak Tuhan, sambil nikmati secangkir kopi, ya teh manis panas dengan pisang goreng. Lalu isinya berkata, hei bang, jangan hanya senang-senang kerja. Lalu dia katakan, segala sesuatu indah pada waktunya. No, gak bisa.
Ya, nggak bisa. Saudara harus bekerja, saudara harus berusaha, saudara harus mempersiapkan segala sesuatunya. Bagian Tuhan, Tuhan akan kerjakan indah pada waktunya. Ngomong sama orang di sebelah kirimu, sebelah kananmu, persiapkan segala sesuatu dalam hidupmu. Ya. Amin. Ya. Persiapkan segala sesuatu dalam hidupmu. Yang kedua, ngomong sama orang di sebelah kirimu, sebelah kananmu. Indah pada waktunya. Kalau hari ini engkau punya masalah, engkau hari ini punya pergumulan, ya katakan dalam hatimu, Tuhan akan melakukan indah pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini, adakah di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang sedang punya masalah dan punya pergumulan? Engkau sedang berada di warna yang hitam, warna kesulitan, keterpurukan, pergumulan masalah hidupmu. Saat ini engkau sedang berada di waktu yang engkau sedang hadapi hal-hal yang tidak mengenakan, bahkan mungkin sakit. Saya ingin katakan, Tuhan punya rencana yang indah atas hidupmu. Saya ingin berdoa bagi saudara yang sedang punya pergumulan masalah, silakan bangkit berdiri di tempatmu.